Oke teman-teman, coba kita bongkar saja untuk stick ke OP yang ada hologramnya ini ya. Kita lihat di dalamnya seperti apakah. Lalu bedanya dengan yang misalnya ini yang nggak ada hologramnya, bedanya apa? Nah, ini masih segel. Coba kita bongkar ya, masih segel. Bedanya apa? Nih, segelnya belum tak cubles. Nah ini masih baru ini. Coba ya. Ini yang tanpa ada hologramnya. Kira-kira bedanya apa ini? Oke, masuk servisan stick PS3, stick OP. Nah, ini dia. Ya, ada logo-logo hologramnya begini. Ya, ada 4 biji ya. Nanti aja kita kerjakan. Soalnya aku mau belanja dulu. Nah, itu yang nyervis stick ya. Oke, jadi memang aku suruh ninggal saja anaknya yang nyervis stick. Ya, soalnya aku masih mau belanja teman-teman ya. Rental masih belum buka. Ini habis trawe ya. Jadi yang nyervis stick tak suruh ninggal, jangan ditungguin ya. Cakus kesel. Tak seperti dulu, kalau ada yang nyervis ya ditungguin, tak kerjain. Kalau sekarang kalian pulang aja, nomor WA kalian berapa, nanti begitu selesai tak info ya. Soalnya aku random nanti kerjainnya ya. Begitu nggak terlalu sibuk tak kerjain sticknya, tak kerjain begitu ya. Jadi nggak terlalu ngoyo nonstop gitu, enggak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman tadi yang kesini nyervisin sticknya ya. Stick OP semua, cuman ada tanda hologram. Apakah memang spesial itu? Hai, kita bongkar nanti ya. Oke, ini aku mau beli air galon. Aku harus pakai mantel dulu karena cuacanya hujan. Aku nggak tahu apakah malam hari ini akan ada yang datang ke rental PS. Aku tidak tahu, tapi kita siap-siap saja karena cuacanya hujan. Ini rental kita buka segini aja, nanti kalau ada yang datang langsung masuk, nyalain lampu, nyetelin unit ya. Begitu Fahri juga standby di sini, dan biasanya juga nanti bakalan ada yang datang main di luar sini biasanya kalau nggak hujan. Tapi ini cuacanya hujan ya. Ya sudah, tak tinggal belanja dulu. Kalau misalnya sampai jam 9 malam nggak ada yang datang, ya sudah kita tutup saja. Kita tinggal tiduran, wis enak wis ya. Oke, aku tak berangkat dulu belanja. Setelah itu, setelah pulang apakah ada yang main, aku tidak tahu ya. Oke, aku barusan pulang belanja dan ternyata tidak ada yang datang ke rental bro. Ya, memang cuacanya hujan ya. Aku pun tadi belanja di toko-toko, ternyata tokonya juga sepi. Cuman aku tok tadi yang belanja itu, nggak ada yang lain, nggak ada yang belanja. Cuman aku tok tadi yang belanja di toko itu. Jadi hujan ini memang berpengaruh terhadap kerjaan kita ya. Kalau sudah seperti ini ya bukan kita aja, tadi toko-toko juga orang jual-jualan gorengan segala macam itu pada sepi semua teman-teman ya. Imbas daripada hujan ini bikin semuanya sepi. Biasanya kan habis terawih banyak orang keluar cari cemilan, cari makan, cari ini dan itu. Tadi itu sepi ya. Jadi kasihan nih yang jualan-jualan sepi, jarang orang keluar cari cemilan. Akhirnya ya sudah, pasti penghasilannya nggak ada atau menurun. Kalaupun ada yang beli 1-2, nggak banyak ya. Itu yang terjadi malam hari ini jam setengah 9 malam Cak Kus. Biasanya jam segini sudah pada serobot masuk, pada sudah ngantri di sini datang semua. Malam hari ini karena hujan ya, aku pun hujan-hujanan lah. Ini mantelku ini di sini, hujan-hujanan, dan ini belanjaanku. Iya, berat banget. Ya, oke. Ya sudah, kalau nggak ada yang datang, kita bakalan tutup aja. Tak tinggal sambil nyervis stick aja mungkin ya, sambil rentalan kita tutup aja. Kalau hujan seperti ini kita bikin tidur aja ya.
hampir tak tutup guys, hampir saja. Nih, aku sudah ambil kontak motor Vario sama motornya Fahri itu, mau tak masukin ke rental. Intilah ada yang datang. Tuh, hujan-hujan ya. Iya, main PS4 guys. Nah, itu dia. Baru satu ya. Baru satu biji yang datang main PS4 di jam 20:43 malam hari ini teman-teman ya. Apakah masih akan ada yang datang lagi? Aku tidak tahu ya, karena hujan. Ya wes, kita bikin santai-santai saja ya. Ada pesanan, kita mau bikin pesanan dulu cappuccino sama pop es. Sambil habis ini aku mau ngecek-ngecek setik-setik aja, atau sambil aku mau tiduran, nggak tahu habis ini ya. Oke, kita mulai aktivitas pagi hari ini ya dengan nyervis setik. Ini sudah datang dari tadi malam, ada 4 stick OP. Nah, yang bikin penasaran adalah stick yang ada hologramnya seperti ini. Nah, ya. Ini entah tulisannya apa ya waktu itu ya. Kalian bisa nebak aja sendiri. Ada tulisan apa di stick yang ada hologramnya ini ya. Kebetulan ada 2 nih. Nah, ini dia ya. Yang lain entah sudah dicopot atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas kita buka saja, kira-kira bedanya apa yang ini dengan yang tanpa hologram misalnya ya, atau yang ya sama-sama OP tapi beda, ada hologramnya ada tidak. Tentu harganya bisa beda di penjualan online ya. Kira-kira dalemannya seperti apa, kita bakalan bongkar ya. Oke, ini mesin masih nyala dan itu aku ngecek setiknya ya, kira-kira rusak apanya ini. Oke, kita pencet-pencet, tombolnya nyala semua. Oke, R3 kayaknya kesulitan aku sambil megang tripod. Oke, gini aja dulu ya, kita cek. Oke, R1 L1 ya, karetnya memang harus diganti arah-arahnya. Oke, tombolnya masih oke, start oke. Oke, analog kanan masih oke. Nah, ini analog kiri kayaknya harus diganti ya, krek-krek. Nah, oke, sepertinya cuma analog kiri aja yang kurang memuaskan, kayaknya analog kiri ini. Sama karet udah, PCB aman. Oke, segera kita bongkar ya. Kita bongkar aja stick yang ada hologramnya ini ya. Oke teman-teman, coba kita bongkar saja untuk stick ke OP yang ada hologramnya ini ya. Kita lihat di dalamnya seperti apakah. Jadi ini banyak juga ya yang nanya ke Cak Gus, stick yang bagus yang mana ya Cak untuk stick OP dipakai untuk di rental ya. Aku bilang ya, stick OP rata-rata semuanya ya hampir semuanya sama, dari PCB dalamnya, mesinnya hampir semuanya sama. Kadang yang membedakan memang jenis kualitas ininya, casing, kadang mungkin material atau bahannya yang dibuat di pabrik sedikit berbeda ya. Jadi ada yang kuat, ada juga yang lembek ya, cepet tergerus ya, terutama di diameter ini ya. Oke, ini double getar ya, double getar. Terus ini baterainya sudah polimer, berarti ini termasuk stick produksi baru ya. Jadi memang rata-rata kalau yang produksi baru untuk OP rata-rata pakai baterai polimer seperti ini ya. Baterai polimer ya, sama ini mesinnya sama saja loh. Ya, PCB papannya sama saja, karet-karetnya sama semua ya. Cuman bedanya memang dikasih hologram saja. Kita lihat analognya sekarang ya. Analognya. Waduh, gerajinya muni rek. Oke, untuk jenis analognya ini yang warna hijau begini, trimpot apa trimpotnya ya, warnanya hijau begini. Nah,
Ini emang kuat banget teman-teman, kuat banget ya, dan kenceng. Nah ini pirnya ini kenceng banget, cuman memang kalau di awal penggunaan memang di dalamnya ini tidak dikasih stempet ya, itu biasanya cepat rusak juga ini. Nah ini cepat rusak juga ya, jadi memang harus dikasih stempet di dalamnya ya. Aduh, di depan berisik sekali ya, ada orang kerja teman-teman ya. Aduh, pas lagi bikin konten ini, pas berisik banget, ada orang kerja bikin pagar bikin apa, pegangan tangga masjid itu loh ya. Nah ini sudah minta ganti nih, sudah kadung ya. Nah sudah kadung begini ya, letoy begini ya, harusnya ini sebelum pemakaian harus kasih stempet atau bearing grease ya di dalamnya begini, biar awet aja ini analognya. Kalau jenis yang hijau begini, tapi kenceng ini, awal mulanya kenceng. Ya sudah itu teman-teman ya. Jadi di dalam stick yang berhologram ini ya sama seperti ini. Lalu bedanya dengan yang misalnya ini yang enggak ada hologramnya, bedanya apa? Nah ini masih segel, coba kita bongkar ya, masih segel. Bedanya apa? Nih segelnya belum tak cubles. Nah ini masih baru ini, coba ya. Ini yang tanpa ada hologramnya, kira-kira bedanya apa ini? Iya, nggak pakai alat Agus ya, nggak pakai alat otomatis, pakai obeng biasa gini. Kerja keras teman-teman ya. Oke, kita pengen tahu. Ini tergantung tahun produksi ya. Kadang tahun produksi agak lama baterainya ya, jadinya ya lama. Kadang toko ada yang masih stok-stok lama dijual lagi, itu ada ya. Tapi banyak juga yang sudah baru-baru, yang sudah pakai baterai polimer ya. Nah ini sudah baterai polimer juga, sama kan ya, jadi dalamannya sama ya, yang ada hologramnya sama, ini juga sama. Nah ini double getar juga ya. Nah double getar juga ini, karena ada penjualan yang cuma satu getar saja. Biasanya kalau yang satu getar aja ininya agak rimpi, agak mudah rusak ini casingnya ya. Oke, kita lihat jenis analognya, sama jenis analognya loh. Ini dia loh ya. Tuh, tripodnya biru juga loh ya, sama persis. Jadi yang ada hologramnya sama enggak ini sama saja. Cuman harganya kadang-kadang lebih mahal yang ada hologramnya ya, daripada yang enggak ada. Oke, ini sepertinya masih lumayan oke ya ini. Ya guys, itu teman-teman bedanya ya. Jadi kurang lebih sama antara yang hologram dan tidak. Malah kadang-kadang jenis analognya lebih parah lagi tuh kalau yang ada stiker-stiker premium gitu ya. Iya, analognya yang warna hitam yang dipakai di stick TW PS2. Wah, itulah cuma 2 minggu aja udah rusak gitu ya. Ya habis itu ngelanjutin konten tadi malam tentang rental, atau mungkin stick ini duluan kita nanti taruh di depan, selanjutnya di belakang kita kasih ilustrasi kondisi ngerental tadi malam ya. Yang agak-agak sepi banget ya karena hujan deras ya. Ya sudah teman-teman, selanjutnya aku mau eksekusi stick-stick ini, dan mohon maaf mungkin tidak detail kita video untuk pergantian analog karena sudah sangat sering sekali ya. Ini cuma kita bedanya stick yang ada hologramnya dan yang enggak ya. Yang ada hologramnya seperti ini dan yang enggak ada, bedanya itu di mana ya. Biar tahu aja ya. Ini kita kasih judul nanti, biar tahu aja ya.